Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karani. Saya dari kelas 1B, Fakultas saya Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan sosiologis pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan, ruang lingkup sosiologi pendidikan, implikasi landasan sosiologi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Pengertian landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu bermasyarakat. Ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. 1. Manusia sebagai individu bermasyarakat dan berbudaya, pada dasarnya manusia tersebut makhluk individu. Setiap orang pasti memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan orang lain. Selain ciri khas yang telah dimiliki manusia sejak lahir, manusia juga mempengaruhi oleh lingkungan. Setelah manusia mendapat pengaruh dan mempengaruhi lingkungan, inilah kedudukan manusia sudah tidak hanya berbagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berintegrasi dengan orang lain di lingkungan tempat tinggalnya dalam waktu yang terus-menerus dan cukup lama, yang akhirnya terjadi hubungan erat suatu kelompok manusia atau sering dikenal dengan istilah masyarakat. Masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu yang mereka anut, sehingga terbentuk suatu norma yang menjadi ciri khas bermasyarakat yang bersangkutan. Ciri khas dari suatu masyarakat ini yang akhirnya disebut dengan kebudayaan. 2. Proses sosial. Proses sosial yaitu suatu cara berhubungan antara individu atau antara kelompok atau individu dengan kelompok yang menimbulkan bentuk hubungan tertentu. Proses sosial atau sosialisasi ini menjadi seseorang atau kelompok yang belum tersosialisasi atau masih rendah tingkat sosialisasinya menjadi tersosialisasi atau sosialisasinya semakin meningkat. Dia atau mereka semakin kenal, semakin akrab, lebih mudah bergaul, lebih percaya pada pihak lain dan sebagainya. 3. Pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi. Pendidikan ditunjukkan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi dan enkulturasi karena di dalam proses sosialisasi hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi dan sebaliknya. Proses sosial dimulai dari integrasi sosial. Dalam proses sosial itu selalu terjadi integrasi sosial. Integrasi dari proses sosial didasari oleh faktor-faktor tersebut, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Walaupun sekolah hanya satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, di samping pendidikan informal yang didapat dari keluarga dan masyarakat. Sekolah dalam hal ini suatu lembaga formal pendidikan bertugas membangun karakter positif terhadap anak. 4. Pendidikan merupakan suatu pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dengan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Atau Adiwikarta 1988. Sedangkan menurut Komblun, pranata sosial adalah suatu struktur status dan peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat. C. Implikasi landasan sosiologi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal
dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Pendidikan merupakan subjek yang mendidik para peserta didik. Pendidik hendaknya mengenali latar belakang sosial peserta didik agar dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan lingkungan peserta didik dan harapan masyarakat. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan sebagai suatu rancangan. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.